manis-manis buah kelengkeng. Cakep. Lebih manis lagi buah delima. Cakep. Saya di sini mau mendongeng. Mohon doanya saya jadi juara. Amin. Assalamualaikum, hai teman-teman, apa kabarnya? Baik. Sehat semua ya? Nah teman-teman, aku di sini mau mendongeng teman-teman. Judulnya Cincin Peri Kenanga. Kalian mau mendengarkan? Oh iya, dongengku ini dikarang oleh ibuku yang manis rupawan, yaitu Ibu Eka Rusmilawati. Selamat mendengarkan. Di sebuah negeri kayangan, hiduplah seorang peri bernama Peri Kenanga. Peri Kenanga memiliki dua sahabat yang sangat disayanginya, yaitu seekor bekantan yang bernama Otak dan seekor kuda poni yang bernama Popon. Mereka bersahabat sejak Peri Kenanga masih kecil. Persahabatan mereka sangat erat, tidak mungkin terpisahkan. Tetapi terjadi suatu peristiwa yang menyebabkan persahabatan mereka bagaikan telur di ujung tanduk. Nah, jadi begini ceritanya teman-teman. Pagi itu di kamarnya Peri Kenanga terlihat seperti orang yang kebingungan. Dia tampak sedih dan gelisah, seolah-olah mencari sesuatu, sampai dia bicara sendiri teman-teman. Di mana ya meletakkannya? Perasaan saat kemarin masih ada. Kenapa sekarang tidak ada ya? Di mana ini? Sahabatnya bernama si Otak datang untuk menemui Peri Kenanga. Tetapi sebelum itu dia meminta izin dulu untuk masuk. Peri, ini aku si Otak. Bolehkah aku masuk, Peri? Masuklah, Tan. Pintunya tidak dikunci loh. Si Otak yang telah masuk melihat Peri seperti orang yang kebingungan, lalu bertanya, Peri, ada apa dengan kamu? Aku lihat kamu seperti orang yang kebingungan. Iya, Tan. Aku kebingungan mencari cincin pemberian hadiah dari ayahku. Kata ayahku, itu adalah cincin mendiang ibuku, dan aku harus menjaganya baik-baik. Tapi aku lupa menaruhnya di mana, Tan. Benarkah, Pri? Ya ampun, kita harus mencari cincin itu, Pri. Jangan sampai cincin itu hilang. Akhirnya mereka pun mencari cincin tersebut bersama-sama. Nah, masih mau dengar kelanjutannya, teman-teman? Pada saat mereka mencari cincin tersebut, di luar kamarnya Peri ternyata ada si Popon. Dia hendak mengetuk pintu, tetapi tidak jadi mengetuknya karena mendengar percakapan antara si Otak dan si Peri Kenanga tentang cincin. Dia pun pergi, meninggalkan mereka dan pulang ke rumahnya di taman belakang. Oh iya teman-teman, rumahnya si Popon sama si Otak satu rumah ya. Sementara itu, karena cincinnya tidak ditemukan juga, akhirnya si Otak meminta izin kepada Peri Kenanga untuk pulang karena ada tugas yang harus ia selesaikan. Di rumah si Popon dan si Otak ada si Popon yang sendirian. Dia berbicara sendiri sambil memegang sebuah cincin. Oh, jadi ini cincin yang Puri ya? Tapi aku sangat menyukainya dan aku tidak ingin mengembalikannya. Tapi kan Puri sahabatku dan cincin ini sangat penting baginya. Oh, bagaimana ini ya? Aku bingung. Ternyata di belakang Popon ada si Otak teman-teman. Hei kamu, sakit ya jadi memandangkan hal seperti itu? Oh, Tan, aku kira kamu siapa?
Tidak, aku tidak pernah melihat cincin itu. Dari tadi, aku di sini saja. Baiklah, aku pergi dulu ya, karena ada tugas yang harus kuselesaikan. Iya, si otak pun pergi meninggalkan Popon sendirian. Aku harus menyimpan keberadaan cincin ini. Jangan sampai Peri tahu dan Otan tahu ada cincin ini ada di tanganku. Nah, masih mau dengar kelanjutannya teman-teman? Pada malam harinya, tiba-tiba si Peri Kenanga datang untuk menemui si Otan dan si Popon. Dia pun memanggil mereka. Otan, Popon, aku masuk ya. Masuklah, Pri. Kami di sini hanya bersantai-santai saja. Baiklah. Hei Popon, kamu hari ini tidak menemuiku. Aku pikir kamu sakit, jadi aku kesini. Aku kan khawatir. Maafkan aku ya Pri, aku ada kesibukan, jadi tidak sempat menemuimu. Tidak apa-apa dengan sahabatku yang satu ini. Ya Pri, bagaimana dengan cincinmu? Apakah sudah kamu temukan? Belum, aku belum menemukan cincinku. Semua kamarku sudah kutelusuri, tapi belum kutemukan juga. Semoga cepat ketemu ya Pri. Amin, semoga ya kan. Oh iya, boleh tidak aku menginap di sini? Kebetulan ayah Anda tidak ada di istana. Rasanya sangat lama tidak tidur bersama kalian. Boleh ya? Tentu saja, mari Pri. Senang sekali kalau Pri menginap di sini. Tapi mengapa, Pak? Tidak boleh ya, Pak? Boleh, Kak Pri. Senang sekali kalau kamu tidur di sini. Setelah lama mereka mengobrol dan menonton TV, rasa kantuk pun mulai datang dan akhirnya mereka tertidur. Nah, teman-teman, beberapa jam kemudian si Popon mengigau sambil berteriak-teriak. Oh tidak, Pri, tidak, aku tidak mencurinya. Aku tidak sengaja menemukannya, Pri. Jangan, Pri, cincin. Si Otan dan si Peri terbangun karena teriakan Popon. Hei Popon, cincin apa yang kau igaukan? Bangun, Pon. Iya, Pon, bangun. Cincin apa sih, Pon? Bangun. Pri, maafkan aku. Aku sudah menemukan cincinmu, tapi aku tidak berani jujur padamu. Maafkan aku ya, Pri. Aku tidak jujur padamu, Pri. Apa katamu? Kamu bilang kamu tidak pernah melihat cincin itu. Kamu sudah keterlaluan ya, Pak. Sikapmu tidak jujur. Sungguh keterlaluan sifatmu, Pak. Iya kan, kamu tidak jujur. Kenapa kamu tidak jujur denganku? Karena aku menyukai cincinmu, Pri. Maafkan aku. Aku menyesal dengan sikapku yang keterlaluan ini. Pri, maafkan aku ya, Pri. Pri, bagaimana kalau kamu memaafkannya saja? Aku yakin dia tidak akan lagi melakukan hal yang sama seperti ini. Demi persahabatan kita bersama Popon, Pri. Baiklah, aku akan memaafkanmu. Tapi jika kamu melakukan hal yang sama seperti ini lagi, aku tidak akan memaafkanmu, Pon. Terima kasih ya, Pri. Dan ini, Pri, cincinmu. Alhamdulillah, syukurlah kalau kamu sudah kembali ke dirimu. Terima kasih ya sudah mau menjadi sahabatku yang